Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Probolinggo, Unit Kerja SD Negeri Sukoharjo 4. Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan penerapan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga prinsip dari pendidikan adalah senantiasa memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Perspektif pendidikan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpusat atau berorientasi pada peserta didik. Adapun aspek-aspek yang menyertai peserta didik yang bertindak sebagai objek, yang pertama adalah kemampuan, kemudian yang kedua adalah cara belajar, dan yang ketiga adalah kebutuhan, yang keempat adalah sosial, kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah kondisi psikologis. Kemampuan dalam hal ini, kemampuan dasar yang dimiliki anak, di mana anak ibarat sebuah kertas yang berisikan tulisan yang buram, maka tugas pendidiklah untuk mendampingi dan menebalkan budi pekerti mereka. Aspek yang kedua adalah cara belajar. Cara belajar yang dimaksud di sini adalah cara belajar anak yang bervariasi. Di sini ada 3 kriteria klasifikasi anak berdasarkan cara belajar atau gaya belajar mereka. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar ini adalah gaya belajar yang berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, atau video. Kemudian gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori berarti menekankan pada suara dibanding tulisan. Biasanya anak lebih suka mendengarkan materi yang disampaikan pendidik tanpa harus menulisnya. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Berarti mengacu pada visual namun lebih detail berupa gerakan. Anak yang memakai gaya ini biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek kebutuhan. Dalam hal ini, pendidikan hendaknya memberikan tuntunan kepada anak untuk diselaraskan dengan kebutuhan zaman dalam menjawab tantangan, yaitu 4.0 yang sekarang ini sudah kita lakukan. Kemudian aspek yang menyertai anak yang keempat adalah aspek sosial. Kehidupan sosial anak sangat mempengaruhi pembelajaran yang guru rencanakan. Bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal mereka, keluarga mereka, perlu bagi seorang pendidik untuk mengenalinya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek psikologis.
Aspek psikologis adalah kejiwaan anak yang senantiasa berbeda setiap harinya. Perlu bagi seorang pendidik untuk melakukan pendekatan guna mengenalinya sebagai langkah awal pembelajaran agar tepat sasaran pada proses pembelajarannya. Jauh sebelum mengikuti diklat calon guru penggerak, saya melakukan pembelajaran dengan cara konvensional, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Pembelajaran ini hanya menekankan pada sisi kompetensi kognitif saja. Kegiatan itu bertujuan hanya untuk mentransfer ilmu dalam mencapai tujuan pembelajaran saya, semata-mata untuk menunjang nilai pengetahuan peserta didik agar meningkat. Mungkin karena orientasi nilai yang dipertaruhkan demi nama baik sekolah. Kebetulan saya mengajar di kelas 6 yang notabene-nya adalah kelas ujian. Pandangan masyarakat di daerah sekolah saya terhadap sekolah itu dikatakan bermutu atau maju ketika ranking nilai ujian mereka di atas rata-rata yang sekolah lain dapatkan. Hal itu pun sempat beberapa kali saya dapatkan nilai yang memuaskan pada pengetahuan peserta didik saya. Hal itu dibuktikan pada tahun 2019, sempat anak didik saya memperoleh penghargaan sebagai peraih nilai USBK tertinggi nomor 5 se-Kota Probolinggo. Namun ketika saya mengikuti diklat calon guru penggerak ini, saya jadi tahu bahwa pembelajaran yang saya lakukan banyak sekali salahnya. Salah yang dimaksud yang pertama adalah bertentangan dengan kodrat keadaan mereka. Kemudian yang kedua, memperlakukan mereka sama tanpa memperdulikan karakter mereka masing-masing. Ketiga, hanya sisi kognitif saja yang saya kejar tanpa diimbangi dengan keterampilan yang memadai. Pembelajaran di sekolah sebelum mengenal adanya diklat calon guru penggerak. Pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menempatkan posisi siswa, yakni sebagai objek di dalam proses kegiatan belajar, dan kegiatan belajar itu sifatnya klasik. Kemudian, pada pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru ini memiliki ciri bahwa manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditemukan sepenuhnya oleh guru. Pembelajaran di sekolah setelah mengenal diklat atau pendidikan dan pelatihan cara calon guru penggerak. Pembelajaran yang kami lakukan di sekolah yang pertama adalah pembelajaran praktik langsung atau hand-on learning. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kelompok atau lebih dikenal dengan cooperative learning. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh murid di lingkungan masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal. Pembelajaran praktik langsung hands-on learning. Praktik langsung merupakan pengalaman pendidikan yang melibatkan anak secara aktif dalam manipulasi objek untuk menambah pengetahuan atau pengalaman. Berikut menurut pendapat Haury dan Rilerio,
pada tahun 1994 yang selaras dengan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran ini lebih menekankan pada keterampilan anak dalam mengaktualisasikan teori dalam aksi nyata. Anak tidak lagi menerima transfer ilmu, melainkan anak mengalami sendiri untuk mengembangkan segala potensinya terkait materi. Pembelajaran praktik langsung hands-on learning ini kami lakukan di luar kelas, atau kegiatan ini biasa disebut dengan outing kelas. Outing kelas ini kami relevansikan dalam materi ilmu pengetahuan alam, tepatnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Praktek yang pertama yang kami lakukan adalah praktek bagaimana cara mencangkok. Kemudian praktek yang kedua yang kami lakukan adalah bagaimana anak menyambung dua tumbuhan yang tentunya di sini adalah tumbuhan yang sejenis. Kemudian di situ dengan cara yang sudah saya berikan, kemudian diharapkan anak bisa terampil untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian di situ praktek yang ketiga adalah praktek stek, di mana anak diinstruksikan untuk membawa tumbuhan sederhana seperti singkong untuk kemudian di situ dipotong-potong. Kemudian di situ anak diberikan tuntunan cara memotong itu seperti apa. Kemudian di situ anak melakukan sendiri, sehingga di situ pada akhirnya anak bisa menanam sendiri. Kemudian tanaman itu kami rawat sehingga di situ diharapkan nantinya akan bisa bertunas dan berbuah, sehingga di situ pada pembelajaran ini anak diharapkan senang. Pembelajaran yang kedua yang kami lakukan adalah pembelajaran kelompok atau lebih dikenal dengan cooperative learning. Pembelajaran kooperatif ini dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok, akan tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Aksi nyata dalam pembelajaran yang kami lakukan, tepatnya pada pembelajaran SPDP atau Seni Budaya dan Prakarya, dalam kaitan materi membuat patung dari bahan malam. Pembuatan patung ini kami korelasikan dengan ikon daerah di mana tempat anak tinggal, yaitu di daerah Kota Probolinggo. Adapun ikon Kota Probolinggo adalah terkenal dengan manggur, mangga, dan anggur. Hal itu kami relevansikan sebagai bentuk dari kearifan lokal. Adapun contoh-contoh dari penerapan pembelajaran kelompok atau lebih dikenal dengan cooperative learning, berikut adalah aksi nyata yang kami lakukan di dalam kelas lokal kami atau di sekolah kami, di mana anak-anak bekerja sama untuk menciptakan ikon Kota Probolinggo, ikon daerah asal mereka yang terkenal dengan manggur,
kemudian mereka aplikasikan dalam bentuk patung, di mana patung itu ada dua jenis, yaitu mangga dan anggur, sebagai bentuk dari kearifan lokal pembelajaran kami. Kemudian pembelajaran yang ketiga yang kami lakukan di sekolah adalah pembiasaan di sekolah sebagai bentuk budaya atau kebiasaan masyarakat. Penerapannya adalah di lingkungan sekolah kami, masyarakatnya sangat kental dengan kegiatan agama, seperti kegiatan Taman Pendidikan Quran atau lebih dikenal dengan nama TPQ, yang senantiasa anak lakukan pada sore hari karena mayoritas penduduk sekitar sekolah kami tentunya masyarakat yang beragama Islam. Untuk menyelaraskan budaya tersebut atau kebiasaan tersebut, maka di sekolah kami membuat aturan dengan mewajibkan bagi kelas 6 untuk sholat zuhur di sekolah secara berjamaah setiap hari sebagai bentuk implikasi dari kebiasaan masyarakat yang mereka lakukan. Berikut dokumentasi dari apa yang kami lakukan sebagai pembiasaan di sekolah. Tantangan dan solusi dalam penerapan metode pembelajaran itu tentunya metode pembelajaran yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah bagi saya pribadi sebagai pendidik dan pembelajar harus senantiasa mengembangkan potensi mengikuti kodrat zaman yang terus-menerus berubah ke arah digitalisasi. Kemudian yang kedua tantangannya adalah belajar terus-menerus dan tidak statis terhadap satu pengetahuan saja terkait gaya belajar anak. Kemudian di situ yang ketiga, harus sering menahan emosi dan bersabar terhadap tindakan salah satu anak yang kadang hanya acuh tak acuh terhadap pembelajaran. Demikian presentasi kami tentang pendidikan di sekolah kami berdasarkan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Salam guru penggerak. Teruslah bergerak untuk mengembangkan potensi kita, mengenali peserta didik kita, memperbaiki budi pekerti mereka, selaraskan pendidikan dengan zaman mereka, dan lakukan pendekatan sesuai dengan dunia mereka. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.